Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu niyatu ada'i fardil ghusli makrunatan bi awwalihi. Wa furuduhu, adapun fardu-fardunya mandi, niyatu ada'i fardil ghusli adalah niat melaksanakan kewajiban mandi atau fardu mandi, makrunatan hali bersamaan bi awwalihi dengan awalnya mandi atau awalnya siraman pada saat mandi. Fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang mandi itu harus berniat menghilangkan hadas besar. Kalau di sini ibaratnya berniat melaksanakan fardu mandi, kewajiban mandi. Ini terserah, boleh berniat menghilangkan hadas besar, ya, atau hadas haid, atau hadas nifas dan lain sebagainya. Niat itu harus dilaksanakan pada saat air pertama kali menyentuh anggota badannya orang yang mandi. Misalnya air itu pertama kali menyentuh hidung ini, ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, begitu, ya. Adapun misalnya niat itu dilaksanakan sebelum air menyentuh badan kita, maka niatnya tidak sah. Berbeda dengan air itu menyentuh, ya, air itu merata sampai di kepala, misalnya seret sampai di dalam dada, baru kita berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasin, maka tidak apa-apa. Untuk yang ke bawah ini selesai, untuk yang di atas tinggal diulang lagi. Nah, ini niat. Jadi niat itu harus dilaksanakan pada saat air pertama kali menyentuh badan kita. Itu yang pertama. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan masalah niat ini, niat itu tidak harus bersamaan dengan air yang menyentuh bagian atas badan kita. Artinya bagian bawah pun ya tidak apa-apa. Misalnya ada orang misalnya mau menginjakkan kakinya ke sungai, ya, ketika telapak kakinya menyentuh air sungai, kemudian dia berniat, ya, tidak apa-apa. Atau ada orang yang nyebur ke dalam air, ya, kolam, sungai dan lain sebagainya, maka niat itu harus bersamaan dengan air pertama kali menyentuh badan kita. Andai kata loncat kaki begini, ya ketika air menyentuh kaki itu. Andai kata nyemplungnya kepala duluan, ya ketika air menyentuh kepala itu. Adapun niat dilakukan sebelum air menyentuh anggota badan kita, ini tidak sah. Tidak sah. Ya, misalnya ini dataran air gini, ya, kemudian orang benar begini, nawaitul ghusla baru nyemplung, ini tidak sah. Kalau begini sah. Ada orang ya loncat, nyemplung ke dalam air, masuk ke dalam air, kemudian berniat nawaitul ghusla ila akhirih. Nah, kalau yang seperti ini sah, ya. Berarti di dalam air itu dia sudah berniat, ya. Dan ini dianggap cukup menurut fikih kita. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan masalah niat ini, seseorang yang menyiram badannya bersama niat tadi itu tidak harus menyelesaikan siramannya sampai selesai, tidak. Ya. Misalnya ada orang yang pada saat dia mengguyurkan air bagian atas badannya disertai dengan niat, dua kali guyuran begitu, kemudian ia tidur. Ya, setelah bangun tidur, ia ingin melanjutkan siraman badannya tadi itu diperbolehkan dan tidak harus mengulang niatnya kembali. Cukup niat yang sebelum tidur itu sudah mewakili untuk basuhan selanjutnya. Nah, ini fikih kita mengatakan tidak apa-apa. Jadi basuhan yang pertama bersama niat itu sudah cukup untuk basuhan selanjutnya, meskipun dipisah dengan perbuatan lain seperti tidur tadi itu. Ini yang berhubungan dengan niat. Yang kedua, wa ta'mimu badanin hatta ma tahtakul fatin bima'in.
Wa ta'mimu badanin, dan meratakan badan, hatta sehingga sesuatu, tahta kulfatin, di bawah kulfah, meratakan bimain dengan air. Fardu mandi yang nomor 2, tadi kan ada 2, fardu mandi yang pertama niat, yang kedua adalah meratakan air pada anggota badan orang yang mandi tersebut ya. Meskipun kulfah ya. Kulfah itu adalah kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu adalah kepala zakar ya. Hasyafah itu kepala zakar. Seseorang yang belum khitan atau belum sunnah, itu kepala zakarnya akan ditutup oleh kulit ya. Kulit ini namanya kulfah. Nah, seseorang yang belum khitan maka harus dibuka, hasyafahnya harus terbasuh ya. Kemudian kulit kulfahnya tadi itu bagian luar dan bagian dalamnya ini juga harus terbasuh. Makanya hati-hati orang yang belum khitan dan dia junub ya, hati-hati, harus dibuka ya, supaya terbasuh bagian luar dan bagian dalamnya kulfah tadi itu. Wa yakfi dhannu umumihi, wa yakfi, dan cukup dhannu umumihi, apa menduga meratanya air pada anggota badan. Jadi tidak harus yakin seyakin-yakinnya bahwa air yang disiramkan pada tubuh ini sudah merata semuanya, tidak harus yakin. Yang penting sudah menduga kuat bahwa air itu sudah merata pada anggota tubuh kita, ya, itu sudah dianggap cukup menurut fikih. Wa sunnah tasmiyatun, ya, ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang disunnahkan ketika seseorang mandi. Wa sunnah, dan disunnahkan tasmiyatun, apa membaca basmalah. Membaca basmalah bagi orang yang mandi itu disunnahkan. Tapi ingat bahwa membaca basmalah ini dengan tujuan zikir atau tanpa tujuan apapun. Artinya tanpa tujuan membaca Al-Quran ya, dia membaca basmalah ya, hanya tujuan melakukan hal yang disunnahkan bagi orang yang mandi. Ini hukumnya sunnah. Sedangkan membaca basmalah dengan niat membaca Al-Quran itu hukumnya haram. Karena menurut mazhab Syafi'i, basmalah itu adalah bagian dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah ya. Kalau ternyata baca basmalahnya niat membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Caranya bagaimana? Ya niat zikir atau tidak berniat apapun ya, tidak berniat membaca Al-Quran dan tidak berniat zikir, pokoknya baca basmalah karena membaca basmalah itu disunnahkan sebelum seseorang mandi. Wa izalatu qadarin, dan disunnahkan menghilangkan kotoran, baik kotoran itu suci ataupun kotoran itu najis. Ya, kotoran suci misalnya ada debu, ada lumpur, ada tanah, atau orang yang tugasnya sebagai koki ada sisa-sisa bumbu pada badan kita, kemudian ada adonan, ya, tepung dan lain sebagainya, itu semuanya suci dan itu sunnah untuk dihilangkan terlebih dahulu sebelum ia mandi. Atau ada najisnya, ya, ada kotoran najisnya, ya, ada kotoran hewan atau bekas kencing ya, yang ada di badan kita, maka sunnah untuk dihilangkan terlebih dahulu, kemudian ia mandi. Fawudu'un, kemudian berwudu. Ya, kalau di Fathul Mu'innya itu ada tambahan. Jadi sebelum berwudu disunnahkan berkumur terlebih dahulu, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, baru berwudu. Ya, berwudu, dan wudunya wudu secara sempurna. Seseorang sebelum mandi disunnahkan wudu secara sempurna, wudu biasa itu. Fata'ahudu ma'atifa, kemudian memperhatikan lipatan-lipatan, ya, lipatan-lipatan yang ada pada badan kita seperti ketiak, hidung, kemudian ini yang ada di telinga ini, ya. Ini sunnah untuk diperhatikan, khawatir tidak terkena basuhan atau tidak terkena siraman itu. Wadalkun, dan menggosok. Ya, selanjutnya yang disunnahkan bagi orang yang mandi adalah menggosok anggota badannya, ya, di kepala, dahi ini, ya, digosok ya, supaya merata. Tujuannya ya khawatir air itu tidak sampai, kemudian andai kata ada kotoran pasti terlepas dengan cara digosok tadi itu ya. Wataslisun, dan mentigakalikan, disunnahkan mentigakalikan ya. Andai kata seseorang sudah menyiram badannya berkali-kali, misalnya jumlahnya sudah 60 kali siraman ya,
baru merata seluruh badan, maka itu dihitung 1. Setelah itu tinggal menambah 2 kali siraman lagi. Ini yang dimaksud dengan taslisnya. Kalau ternyata 1 kali siraman saja sudah cukup merata, seluruh badan sudah kena semuanya, maka tinggal menambah 2, berarti 2 kali cebokan lagi sudah selesai, berarti taslis sudah. Wastiqbalun, dan menghadap kiblat. Ya, disunahkan pada saat mandi menghadap kiblat. Ya, ini kita atur sendirilah. Ya, andai kata misalnya kamar mandi kita tidak menghadap kiblat, ya, miring atau lain sebagainya, ya pokoknya disunahkan menghadap kiblat. Teknis diserahkan pada kita. Kitalah yang mengatur caranya bagaimana itu. Wajaza takasyufun lahu fi khalwatin. Wajaza, dan boleh takasyufun apa membuka aurat lahu bagi orang yang mandi fi khalwatin pada saat mandi sendiri. Ya, pada saat di tempat sepi. Maksudnya mandi sendiri. Artinya orang yang mandi itu boleh membuka pakaiannya seluruhnya, telanjang bulat boleh, asalkan dia mandi sendiri, tidak bersama orang. Kalau bersama orang yang haram melihat auratnya, maka tidak boleh telanjang bulat. Sesuai dengan batas-batasannya lah. Di mana batasannya, kalau laki-laki dengan laki-laki batasannya di mana? Kalau bersama perempuan, karena jami'u badanil mar'ah itu adalah auratun. Ya, semua badannya perempuan adalah aurat. Ya. Berarti andai kata ada perempuan mandi di sebuah kamar mandi sendirian boleh, tapi kalau dikhawatirkan akan dilihat oleh orang, misalnya dia mandi di pemandian umum, maka dia wajib tutup aurat gitu. Ya, walaupun mandinya mandi janabah, wajib tutup aurat. Bagaimana andai kata ada pasangan suami istri mandi di kamar mandi berdua? Ya, bolehkah istri itu membuka pakaian seluruhnya, suami juga membuka pakaian seluruhnya? Ya, ini di dalam kitab Fathul Mu'in diperbolehkan. Tidak apa-apa, walaupun yang afdal, yang utama adalah tetap menutupnya. Tapi karena suami istri maka tidak apa-apa. Mengapa tidak apa-apa? Karena istri boleh melihat seluruh auratnya suami, dan suami juga boleh melihat seluruh aurat istrinya, kecuali alat kelaminnya. Kalau alat kelaminnya ulama ya berpendapat itu makruh. Walaupun ada yang berpendapat haram, tapi pendapat yang asal dalam mazhab Syafi'i bahwa suami boleh melihat kelamin istrinya dan istri boleh melihat kelamin suaminya walaupun hukumnya makruh. Ya, sehingga andai kata mandi bersama di kamar mandi, maka boleh kedua-duanya sama-sama telanjang bulat. Ya. Kalau melihat ibarat yang ada dalam kitab Qurratul Ain ini, seseorang diperbolehkan membuka pakaiannya ketika dia mandi sendiri, ya, atau mandi bersama orang yang boleh melihat auratnya. Sedangkan apabila mandi bersama orang yang bisa melihat auratnya, dan orang itu tidak boleh melihat aurat orang yang mandi ini, maka ia wajib menutup auratnya pada saat mandi. Kesimpulan pengajian malam Selasa kali ini, fardu mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat fardu mandi, kemudian yang kedua meratakan air pada seluruh badan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnahnya mandi itu banyak sekali. Di antaranya adalah membaca basmalah, kemudian menghilangkan kotoran yang ada pada badan, kemudian berwudu, ya, memperhatikan lipatan-lipatan, kemudian menggosok anggota badan yang sudah terkena air itu, kemudian melakukan basuhan 3 kali atau men-3-kalikan, dan selanjutnya menghadap kiblat. Ya, kemudian yang terakhir sebagai keterangan tambahan bahwa seseorang yang mandi boleh membuka auratnya selama ia mandi sendirian atau mandi bersama orang yang boleh melihat auratnya. Apabila ia mandi bersama orang yang haram melihat auratnya, atau ada orang yang bisa melihat auratnya, maka ia wajib menutup auratnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung lagi pada pengajian selanjutnya, pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.